NCT Haechan dan juga Jaemin dikonfirmasi dengan COVID-19 pada hari ini. Jika K-Ton tidak menghapus 200.000 penjualan, maka NCT Dream Hey yo, what's up guys? I'm Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang update berita seputar NCT Dream. But anyway, sebelum kita bahas tentang hal itu, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Dan untuk informasi pertama mengenai NCT Dream adalah baru-baru ini SM Entertainment sudah memberikan bagaimana pernyataan mengenai status kesehatan dari Haechan dan juga Jaemin NCT yang baru saja diumumkan positif COVID-19 dalam keterangan yang berikut ini. NCT Haechan dan juga Jaemin dikonfirmasi dengan COVID-19 pada hari ini. Haechan dan Jaemin telah menyelesaikan dosis ketiga dari vaksin COVID-19 dan gejalanya saat ini adalah ringan. Serta untuk semua jadwal itu telah ditangguhkan dan mereka juga mengisolasi diri sesuai dengan pedoman dari pihak berwenang karantina. Mark dan juga Loonjini semua diuji negatif dalam tes antigen cepat hari ini dan saat ini tidak ada gejala khusus. Dan kami juga akan melakukan yang terbaik untuk mengabdikan diri untuk pemulihan, mematuhi pedoman karantina dan juga mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan seniman kami sebagai prioritas utama kami. Di sisi lain, untuk album repackage NCT Dream yakni Beatbox itu berhasil menempati posisi pertama weekly chart di Hanteo Chart, Sinara Records Hot Track, Yobo Bookstore, ES20 Port, Aladdin and Gown Retail Album Chart. Album Beatbox juga menempati posisi number 1 nih di China Kiki Music Digital Album Sales, serta mereka juga menempati number 1 di Japanese Live Music Top 100 Chart dan juga nomor 1 di KKBOX Korean Single Chart di Singapore and Malaysia. NCT Dream juga bahkan meraih penjualan tertinggi nomor kedua minggu pertama dari semua album repackage dalam sejarah Hanteo dengan Big Box. Album repackage baru NCT Dream ini memang memulai dengan awal yang sangat-sangat luar biasa. Pekan lalu deh, NCT Dream itu membuat comeback mereka yang sangat dinanti dengan Big Box, versi repackage dari album studio kedua mereka, Glitch Mode. Dan pada tanggal 6 Juni, Hanteo Chart secara resmi mengumumkan bahwa Beatbox telah terjual sebanyak 848.367 eksemplar dalam minggu pertama perilisannya, yakni dari tanggal 30 Mei hingga tanggal 5 Juni. Dan sementara itu, angka tersebut jauh dari penjualan minggu pertama yang luar biasa yang dicapai oleh Glitch Mode yang terjual lebih dari 1,4 juta kopi di minggu pertama. Dan itu sebenarnya sangat-sangat tinggi untuk album repackage. Dan hingga saat ini, satu-satunya album repackage dalam sejarah Hanteo yang menjual lebih banyak salinan di minggu pertama adalah Love Yourself Answer milik BTS, yang mana album tersebut meraih 868.052 penjualan minggu pertama di tahun 2018. Di sisi lain, ada hal yang membuat para penggemar menjadi geram, yakni K-Ton For You. Ternyata, K-Ton For You sendiri itu disebutkan telah menghilangkan 200.000 kopi dari catatan penjualan album. Alright, dapat kalian perhatikan, untuk angka pre-order Beatbox itu mencapai 500.000 kopi lebih loh hanya dari websitenya K-Town. SM Entertainment juga merilis berita resmi bahwa Beatbox mencapai 1,4 juta pre-order di seluruh website. Namun, penjualan diberitakan Hanteo hanya mencapai 800.000 kopi. Sekitar 200.000 album yang sudah dibayar oleh penggemar tidak ditampilkan bersama dengan 800.000 kopi tersebut dengan alasan yang diberikan K-Town adalah album out of stock atau haven't shipped. Dan sebagian besar dari fans luar negeri NCT melakukan pre-order di K-Town. Total sekitar setengah juta kopi dari K-Town. Bahkan pembeli Cina membelinya dari K-Town. Dan pada tanggal 30 Mei pada hari comeback, karena penyakit supply and demand yang merajalela di SM, jumlahnya tidak muncul atau tercermin pada penjualan. Dan pada hari pertama comeback, album Beatbox itu terjual habis dan bahkan offline, diumumkan bahwa album out of stock. Ada permintaan yang tinggi untuk versi album di GFAC dikarenakan para member mendekorasinya sendiri. Namun, penggemar juga terjebak dalam situasi di mana tidak ada pasokan album dari SM Entertainment. K-Ton For You juga lalu mengumumkan bahwa mereka tidak dapat mencerminkan pembelian massal dari penggemar Cina. K-Ton For You mengatakan bahwa kami tidak tahu kapan albumnya tersedia lagi. Jika melihat pernyataan resmi dari bar Cina, jelas bahwa K-Ton For You yang bertanggung jawab atas hal ini. Ringkasannya adalah, yang pertama, bar Cina itu menyadari bahwa Hanteo mengubah kriteria untuk menghitung penjualan album. Yang kedua, pada hari pertama, pembeli massal Cina bertanya kepada K-Ton dan K-Ton mengatakan bahwa mereka akan mencerminkan semua penjualan di minggu pertama. Poin yang ketiga, namun untuk pada hari pertama, hanya 110.000 kopi loh dari 300.000 kopi yang dipublish. Mereka juga bertanya kepada K-Ton mengapa hal itu dapat terjadi. Yang keempat, K-Ton juga tiba-tiba mengubah kata-kata mereka dan berkata,
kami tidak tahu kapan albumnya akan di stok, jadi kami tidak bisa melihat hasilnya. Ini juga menimbulkan pertanyaan mengapa pihak K-Town tidak jujur dengan memberitahu mereka sebelumnya. Ini tidak seperti China hanya memiliki K-Town sebagai pilihan untuk memesan album. Yang lebih membuat penggemar juga marah adalah K-Town mengatakan bahwa mereka tidak dapat memunculkan hasil, tetapi website lain dapat memunculkan angka penjualan Beatbox dengan sangat baik. Dan dapat kalian lihat dalam grafik yang ini, terlihat bahwa Beatbox itu telah melampaui angka 800.000 kopi penjualan di minggu pertama. Jika K-Town tidak menghapus 200.000 penjualan, maka NCT Dream itu dapat memegang rekor sebagai penjualan nomor 1 juta di minggu pertama dengan album Repackage. Selain K-Town, penggemar juga melayangkan protes kepada SM Entertainment. Hampir seluruh artis SM Entertainment pernah mengalami out of stock album, mengakibatkan angka penjualan minggu pertama artis menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen. Gila, sayang sekali, ini tidak seperti 200.000 album ada hal yang sepele loh. Tahukah mereka berapa banyak itu semua dalam jumlah uang? Wow, situasinya tidak adil. Mereka bisa saja loh mencapai 1 juta dalam seminggu. Tapi apakah penjualan minggu pertama itu penting ya? Aku tidak berpikir bahwa untuk seseorang di level NCT, mereka pasti akan meributkan penjualan minggu pertama. Bukankah mereka banyak menjual album ya? Itu bisa menjadi rekor baru loh bagi kami. Tentu saja penting dong, 200.000 kopi itu bisa loh membuat perbedaan antara 1 juta penjual ataupun tidak. Penjualan minggu pertama akan tetap sebagai rekor seumur hidup. Jika mereka melampaui 1 juta, itu akan menjadi rekor baru yang mereka pecahkan. Sebagai penyanyi itu lebih penting dari apapun. Lalu ada juga yang berkomentar, tapi ini memang salah K-Town sih. Tapi masalah lainnya adalah perusahaan produksi tidak bisa mencapai tingkat produksi itu. Aku rasa aku belum pernah deh melihat perusahaan produksi membuat sebanyak ini. Wow, mereka bisa melampaui 1 juta ya. Bagi penggemar, penjualan minggu pertama sangat penting. Produksi SM untuk album-album idol mereka selalu sangat buruk. Aku tidak tahu deh kapan mereka akan sadar. Ngomong-ngomong, aku tak akan memakai K-Town mulai sekarang. Lalu, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah kalian juga sangat kecewa dengan K-Town dan juga mungkin kecewa dengan SM Entertainment? Langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Nah guys, berita tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim pamit. Thanks for watching. Goodbye.